Hi sixth graders, how are you today? Hopefully today all of you are fine and also happy. Nah, setelah minggu yang lalu kita belajar tentang vocab food and veggie, ya, yang kalian bisa lihat vocabnya di file PDF yang sudah Miss Hana kirim. Minggu ini, this week, we will learn about procedure text atau teks prosedur. Apa ya teks prosedur itu? Sudah tahu? Nah, kita lihat slide selanjutnya. What is procedure text? Nah, procedure text adalah suatu jenis teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu dibuat atau digunakan melalui serangkaian langkah-langkah. Nah, tujuannya untuk memberi petunjuk tentang langkah-langkah, metode, atau cara membuat, mengoperasikan, atau melakukan sesuatu. Nah, nih, prosedur teks, ada struktur teksnya. Yang pertama ada aims atau tujuan, berisi tujuan kegiatan. Nah, biasanya tujuan kegiatan ini ada di judulnya, seperti ini. How to make noodle, how to make iced tea, or how to join Google Meet. Bagaimana membuat mie, bagaimana cara membuat es teh, atau cara untuk bergabung dengan Google Meet, seperti itu. Next. Nah, di struktur teksnya juga ada materials atau tools. Materials, tools, atau ingredients itu adalah berisinya bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu itu tadi. Nah, seperti contohnya ini. Ingredients ada eggs, sugar, salt, and honey. Ini mungkin mau bikin pie gitu ya, atau pancake. Jadi butuh eggs, sugar, salt, and honey. Next, steps adalah serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan. Nih, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam prosedur teks. Contohnya, first, wash the tomatoes, cucilah tomatnya, and then cut it into slices, dipotong-potong tomatnya. Atau bisa juga dengan menulis angka 1. Number 1, wash the tomatoes. 2, cut it into slices. Jadi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Next, unsur kebahasaan. Yang pertama ada imperative sentence seperti cut the vegetables, pour the water, dan lain-lain. Nanti akan ada contohnya. Nanti Miss Hana akan berikan beberapa vocab tentang imperative sentence, imperative words, atau kalimat perintah. Yang kedua, grammar yang digunakan adalah simple present tense ya. Jadi verb 1 tidak perlu ditambah s, tidak perlu dikasih ed, tidak perlu diubah jadi bentuk kedua. Simple present tense, bentuk yang pertama. And then ada action verbs, menunjukkan kegiatan fisik. Misalnya mix, campurkan, put, letakkan, turn, itu, dan lain sebagainya. Next, ada connective sequence. Nah, kata penghubung, misalnya tadi ada then, while, after that, next, dan lain sebagainya ya. Next ada numbering, ada angka-angka. Tadi misalnya ada first, wash the tomatoes, and then cut into slices, seperti itu. Ada first, second, third, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh imperative words, kata-kata perintah yang bisa kalian pakai untuk prosedur teks ya, terutama di masak-memasak. Karena kita membahasnya fruit and veggie, jadi kita bahasnya prosedur teks di memasak. Seperti ini. Yang pertama ada grate. Grate itu parut. Ya, slice, peel, whisk, boil, fry, grill, bake. Nah, ini beda ya antara grill dan bake. Grill itu untuk daging-dagingan seperti itu. Sedangkan bake itu untuk kue, biasanya di oven, itu kita sebutnya bake. Next, nah ini ada pour, tuangkan, ada scramble, ada simmer, panaskan. Simmer itu dipanaskan,
pakai api, tapi apinya kecil. Lalu ada spread, oles, misalnya biasanya untuk selai, spread the jam, oleskan selainya. Lalu ada stir itu aduk, diaduk-aduk pakai sendok seperti itu. Lalu taste, cicipi, and then add, tambahkan. Lalu blend, itu campurkan. Roast, panggang. Nah, bedanya ya roast sama grill tadi apa? Sama-sama panggang ya. Tapi kalau grill tadi tidak langsung dengan api seperti ini. Ya, kalau grill tadi kan ada tutupnya. Nah, grill itu tidak langsung dengan api. Kalau roast langsung dengan api, di bawah api, dibakar, dipanggang. And then ada chop. Chop itu cincang. Dicincang itu dipotong kecil-kecil. And then steam, kukus. Yang terakhir ada raw, digulung. Dan masih banyak lagi, kalian bisa cari sendiri lewat Google Translate atau di kamus. Nah, ini salah satu contoh prosedur teks. How to make meatballs. Ini ya, ini aims-nya, ini tujuannya. Tujuan ada di judul. How to make meatballs. Bagaimana membuat bakso. Lalu ini toolsnya atau ingredients, bahan-bahannya. And then di sini ada steps-nya atau langkah-langkah membuat meatballs. Ini contoh, salah satu contoh prosedur teks seperti itu. Nah, tugas kalian untuk minggu ini, silahkan kalian nanti klik link yang satunya yang sudah Miss Fana kasih. Kalian jawab pertanyaan yang ada di situ. Sudah mengerti? Kalau ada yang belum mengerti, boleh sekali bertanya lewat WA. Oke? Stay safe, stay healthy. Tetap jangan lupa sering-sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi, sering olahraga, tidur yang teratur. And see you next week. Bye-bye.